Kita percaya perempuan itu di semua usia, dari semua latar belakang, itu dia layak untuk dan bisa dan harus kita encourage untuk produktif terus. Saya merasa hidup ini singkat ya. Kalau hidup ini cuman berbicara soal cuan kita dan kenyamanan kita, kok rasanya hampa. Kenapa kita fokus ke alat ibadah travel yang ringkas? Sebenarnya berangkat dari karena satu concernnya kita nggak mau orang itu jadi malas beribadah karena ribet. Karena dulu alat ibadah konvensional yang ada tuh berat, bulky, terus susah buat dibawa-bawa, masukin tas jadi tasnya jadi penuh. Responnya dulu aku inget banget ya, mungkin yang paling aku inget recent memory itu adalah waktu kita launching Sajadah di 2022, itu langsung benar-benar meledak di online. Tuh saya melihat di Indonesia sendiri, di lingkungan kita sendiri itu benar-benar belum ada produk kayu yang kita itu sebagai pengguna merasa aman gitu untuk pakai. Jadi saya merasa ini masih sebuah market yang besar sekali, tapi tidak ada satupun brand atau perusahaan yang mengambil di bidang itu. Makanya bagi saya ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus. Dan tujuan dibalik halal ini juga kita ingin supaya ini menjadi positioning bagi Homelift bahwa ketika orang lihat halal dia ingatnya makanan dan mereka akan punya pikiran oh ini produk yang aman bersentuhan dengan makanan. Dulu itu kita dari 2016 pertama DS Modis berdiri sampai 2020 itu kita mungkin 90%, 95% bisa dibilang kita jualannya itu offline. Jadi kita udah ada kerjasama dengan chain retail store yang kita tinggal setor barang nih mereka udah terima dan ready untuk dijual. Tiba-tiba 2020 pandemi, otomatis mereka berhenti beroperasi untuk sementara, nggak pesan lagi. Dan dari situ kita dalam tanda kutip dipaksa gitu ya untuk pivot jualan di Shopee. Selama ini tuh selalu seperti layaknya customer menunggu angka kembar, kita pun selalu jadikan angka kembar tuh momen yang kita tunggu-tunggu juga gitu. Jadi memang kita selalu ada program rutin menyambut angka kembar gitu, macam-macam programnya bisa ganti-ganti, kita sesuaikan juga dengan momennya, bisa diskon, kadang-kadang ada bundling juga. Memang pada tahap awal waktu Homelift masuk ke dunia digital itu sebenarnya tidak gampang ya, karena satu brand yang masih baru banget gitu, nggak ada yang kenal. Akhirnya kita putuskan untuk berbenah diri, dimana Homelift itu harus tampil berbeda. Fitur Shopee yang berpengaruh signifikan terhadap penjualan Homelift itu yang pertama sudah pasti Shopee Ads, dan Shopee Ads sendiri ini memberikan kontribusi 70% ya untuk sales secara total Homelift di platform Shopee. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting akhir-akhir ini udah mulai naik juga di affiliate marketing solution, dimana kita mulai lihat banyak banget konten dari afiliator yang ada di Shopee yang benar-benar mulai menggunakan produk Homelift lalu di review, dan itu kontribusinya sudah naik ke 20%. Dampaknya dunia digital sekarang menurutku jadi borderless shopping itu benar adanya gitu. Kalau tanpa marketplace gitu, mungkin kita dulu hanya website aja, kita bisa penetrasi ke teman-teman yang ada di luar Jawa. Karena dulu kita offline store tuh hanya di Jawa aja. Nggak punya tuh, kita nggak bisa metain customer atau metain demand di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Kita nggak tahu bahwa ternyata ada juga yang butuh, ada juga yang mau bayar produknya plus ongkir lagi ke daerah-daerah tersebut gitu. Itu membantu kita banget dalam hal data, metain customer,
Kemudian yang kedua juga dari awareness dan exposure kita dapat secara nasional, bahkan sekarang kan juga bisa ada fitur ekspornya. Jadi untuk pasar-pasar yang mirip dengan Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, kita juga bisa dapat insight, kita bisa test market nih, kira-kira produk kita tuh bersambut gak sih di sana, ada demand-nya atau enggak gitu. Dan di situ kita berhasil mengekspor ke negara Jepang yang kita tahu sebenarnya Jepang itu punya standar yang sangat tinggi ya, dan kita bangga banget, bersyukur banget produk lokal kita itu benar-benar qualified bisa masuk ke negara Jepang. Dan selain dari Jepang, kita juga sudah mulai pengen coba penetrasi ke negara lain. Salah satunya kita menggunakan program Shopee Export Flexi, saat ini sudah tersedia di negara Malaysia. Jadi ini penetrasi kecil-kecilan tapi sangat efektif gitu untuk kita ngetes pasar dulu di sana seperti apa. Itu 95% perempuan ya, mungkin karena memang awalnya karena dari konveksi, jadi jelas penjahit rata-rata perempuan di sini juga, dan mungkin ini adalah value yang dipegang sama mamaku secara pribadi, terus kemudian ke aku, dan berusaha kita infuse ke company gitu, bahwa kita percaya perempuan itu di semua usia, dari semua latar belakang itu dia layak untuk dan bisa dan harus kita encourage untuk produktif terus. Karena di sini mayoritas perempuan, mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat, karena rata-rata mereka mengabdi di sini nggak sebentar, rata-rata juga lama ya. Jadi mereka adalah wanita-wanita hebat, wanita kuat yang bisa memanage dari mulai dia bangun tidur sampai mengurus rumah tangga, sampai dia kerja di sini dan semua pekerjaannya bisa selesai dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Dulu sebelum adanya Homelift, masyarakat di sini emang hidupnya dari batik kayu pada umumnya. Tapi setelah adanya Homelift, kita bersama-sama memiliki satu bidang usaha baru yang benar-benar berbeda dari batik kayu. Tapi hingga saat ini kita berhasil di tahun 2025 ini menyerap 5% pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Krebet ini. Jadi dampak yang luar biasa bagi kami pada saat COVID 2019 itu para pengrajin di Krebet ini ada yang betul-betul sampai 0% orderan. Dengan adanya Homelift, kita bisa ada orderan lagi, bisa ada yang kita kerjakan lagi. Lalu dampaknya kita sebagai pengrajin di sini, kita bisa lagi menyekolahkan anak-anak kita. Bisa beli motor, bisa merenovasi rumah dan juga kamar kita sendiri. Memanfaatkan teknologi yang udah ada, karena update itu sekarang bukan hitungan tahun, 2 tahun, 3 tahun seperti 15-20 tahun yang lalu, tapi benar-benar hitungan bulan gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, pelajari sebanyak-banyaknya bagaimana untuk mengcapitalize teknologi tentunya, dan khususnya dari marketplace juga gitu. Dengan situasi sekarang ya yang serba digital, kalau misalnya kita nggak ngikutin ya kitanya yang tertinggal, bagi saya seperti itu. Jadi emang nggak ada alasan untuk tidak bertumbuh, untuk tidak belajar sesuatu hal yang baru.